Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi safa min ibadihi hamalatal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihi al-Qur'an, Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi al-mahidina bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya dzal jalali wal ikram. Hadirin mukarramin, semua para alim ulama dan para ahli Al-Quran, para al-mahirina bil Quran, khususnya sesepuh dan penasehat Jamiah Hamalatul Quran Kabupaten Kota Madiyah Mojokerto yang tadi sudah disebut-sebutkan namanya, dan seumumnya pada seluruh para peserta konferensi pada pagi hari ini. Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan atau sedang melaksanakan, dan ada tanda-tanda bahwa pelaksanaan ini akan sangat-sangat baik, ya, terbukti daripada kehadiran para peserta kompak, ya. Yang tertinggal hadir cuma saya, yang terakhir hadirnya tadi, ya. Terakhir, dan saya agak menyesal kenapa hadir. Sudah niat untuk tidak hadir kok kemarin sore langsung disodori undangan, gitu. Berarti ya gak hanya undangan umum, ya khusus gitu, ya. Ya, saya tadi berangkat ke sini, ya bismillah, nanti semampu saya, entah sampai menginap di sini ataukah beberapa jam, mudah-mudahan saya bisa mengikuti sampai selesai, ya. Mestinya kalau orang mau disuruh untuk memberikan tausiah itu ya dari kemarin lusa, sehingga buka-buka bikin ngomong apa, ya. Iya, husnudzonnya terlalu. Ya, semoga salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menerima Al-Qur'an dan insyaallah mudah-mudahan menjadi ahlul Qur'an alladzina hum ahlullahi wa khassatuh. Pada hari ini kita akan melakukan atau melaksanakan sesuatu yang sudah kita terjadi pada zaman untuk mempertahankan Al-Quran, yaitu menulisnya resmi, membukukan Al-Quran setelah disepakati bahwa tim penulisan ini dipimpin oleh Sayyidina Zaid bin Sabit. Beliau berusaha untuk menghindar, tetapi ya antara ketakutan dan antara kewajiban mentaati pimpinan. Sampai-sampai beliau mengatakan, seandainya saya ini ditugasi untuk memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat lain, tentu hal ini bagi saya lebih ringan daripada saya dibebani tugas penulisan Al-Quran kalamullah, yang mana kalamullah ini bandingannya adalah antara kalamullah dengan syair kalam, sebagaimana bandingan antara Allah Subhanahu wa taala dengan para makhluknya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya cintai, walaupun dalam jadwal ini kita sampai malam, tapi saya yakin semuanya menghendaki kalau acara ini tidak sampai larut-larut malam. Terpilihnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu hanya
waktu mungkin beberapa jam saja atau detik-detik saja ya. Pokoknya ini saja jadi gitu ya. Nah, Sayyidina Abu Bakar mengatakan Umar saja. Sayyidina Umar mengatakan naudzubillah, kalau masih ada Abu Bakar jangan sampai saya. Abu Bakar saja. Saurak jadi ya. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan bahwa terpilihnya Sayyidina Abu Bakar adalah faltatun wa qanallahu syarraha. Faltatun itu sesuatu yang terjadi spontan gitu ya. Tapi wa qanallahu syarraha, Allah menjaga dari efek buruk daripada faltah ini ya. Nah, kita sudah merencanakan dengan matang, mudah-mudahan Allah menjaga kita syarra akibah hadhihi mutamar. Nah, mutamar. Dan Allah menjaga kita daripada efek buruk atau hasil yang tidak baik daripada ini. Adapun pesan saya kepada semua peserta yang punya hak pilih, agar kita menggunakan hati nurani kita ya, menggunakan kehati-hatian, mudah-mudahan supaya yang terpilih ini betul-betul mengantar kepada kita sungguh-sungguh menjadi ahlul Quran, yang mana ahlul Quran itu asyrafu ummati, bukan asyrafu ummati tapi asyrafu ummati, dari syarif jamaknya asyraf. Orang-orang yang mulia di umatku adalah hamalatul Quran ya. Selama ini masih saja kita dapatkan di sana sini ada hafid-hafid Al-Quran yang direndahkan oleh orang ya. Ada yang hafid Quran ngelamar gak diterima ya. Mau welas gitu ya. Ada hafid Al-Quran yang ngingoli bojone satu hari itu mek 15.000 ya, dan lain sebagainya ya. Mana yang namanya para hufaz itu asyrafu ummati. Nah, semuanya asyraf ini ya di dunia dan di akhirat ya. Karena dulu pernah mengalami ya, hafid Al-Quran ini sampai direbut orang banyak, disuruh memberkahi anak-anaknya, disuruh meludahi anaknya agar dapat berkah ya. Di antaranya yang perlu kita contoh adalah apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika orang datang kepada Sayyidina Umar minta dijadikan amil. Pada saat itu amil bermakna menjadi pejabat, menjadi pegawai atau menjadi pejabat. Tapi yang dimaksud pada saat itu ingin dijadikan gubernur di suatu daerah. Kata Sayyidina Umar, sebenarnya saya sudah dalam hati saya akan mengangkatmu sebagai gubernur sebenarnya. Tapi berhubung kamu datang ke sini minta, maka gak jadi. Saya tidak akan menjadikan orang yang minta. Yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi katanya, barang siapa yang dipilih, diamanati tanpa permintaan ya, semata-mata itu adalah karena kehendak Allah, maka Allah akan menolongnya, akan membimbingnya menjadi pemimpin yang baik ya. Tapi sebaliknya, kalau orang itu ada ambisi kepingin dipilih, maka Allah membiarkan. Terus urusan dia polisi jaluk kok yang seperti itu. Dan juga yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, saya ingin memilih pimpinan yang ketika dipilih, kalau sudah dipilih, dia merasa sebagai pemimpin, yakni bertanggung jawab. Jangan sampai dipilih yang menengah, yang manut, ya sakarep masalahnya, tapi tidak ada tidak ada kegiatan, tidak ada program-program ya, seperti adem ayem ya, dia
tidak merasa kalau dia itu dituntut untuk bekerja. Dan saya ingin orang-orang yang dipimpin itu merasa bahwa dia adalah rakyat, yakni orang yang dipimpin. Karena kadang-kadang dibalik-balik ya, yang menjadi pemimpin nggak merasa mimpin atau nggak mau sibuk ya. Sedangkan yang ikut mimpin ya, seperti orang yang memimpin ya, dia itu ingin menguasai gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui di Jamiah Hamalatul Quran ini kita sudah punya kader-kader orang-orang yang tipe orang-orang yang tidak ingin memimpin tapi sangat-sangat mampu untuk memimpin ya. Mudah-mudahan di samping kita sendiri dengan hati nurani, nanti ketika kita akan memilih, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada kita untuk memilih yang hasilnya yang baik, yang didapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kan ada musyawarah sebelum pelaksanaan konferensi ini, bagaimana cara pemilihan yang betul-betul sebagaimana ajaran agama kita ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.